ibadah Paskah Minggu 4 April dilaksanakan secara online dan onsite. Perjamuan kudus akan dilakukan dalam ibadah tersebut. Berhubung pembatasan jarak dalam ibadah onsite, maka kursi yang disediakan dibatasi hanya 75 kursi dan ibadah dilaksanakan 2 kali. Jika ibadah pertama sudah mencukupi kuota 75 kursi, maka bagi jemaat yang terlambat mendaftar akan dialihkan ke ibadah kedua. Untuk itu, jemaat yang akan mengikuti ibadah onsite silakan mendaftar ke nomor hotline gereja 081 338 248 080. Jemaat yang mengikuti ibadah harap tertib mengikuti protokol kesehatan. Jumat Agung, Kristus telah menunjukkan kasih-Nya lewat pengorbanannya di atas kayu salib bagi setiap kita. Karena itu marilah kita menaikkan pujian syukur kita hanya bagi Dia. Dia Allah yang sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku.
sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good, He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa,
seumur hidupku ku mau menyembahmu. Shalom, selamat merayakan Jumat Agung di hari ini. Kita akan sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kamu akan bersama-sama dengan aku. Itu salah satu perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tahu ada 7 perkataan, satunya kamu akan bersama-sama dengan aku. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga di tahun 2021 ini kami dapat mengikuti ibadah Jumat Agung di hari ini. Kami bersyukur kami masih ada sebagaimana kami ada itu semata-mata oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Engkau berbicara bagi kami lewat Roh-Mu yang kudus. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami pahami, kami renungkan, dan kami lakukan dalam hidup kami. Demi nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam banyak hal, saat-saat terakhir merupakan waktu yang tidak boleh disia-siakan. Karena bisa jadi detik-detik yang terakhir tersebut justru merupakan saat-saat yang paling menentukan. Sebagai contoh, dalam satu pertandingan bola basket berkali-kali terjadi justru detik-detik terakhir kemenangan salah satu tim ditentukan di situ. Di detik-detik terakhir tersebut angka skor bisa berubah dan tim yang semula diperkirakan akan kalah berbalik menjadi pemenang. Itulah yang pernah terjadi dalam pertandingan final NBA, liga basket yang paling bergengsi di Amerika Serikat pada tahun 1976. Hari itu, klub bola basket Phoenix Suns bertanding melawan Boston Celtics dan mendekati akhir dari pertandingan, kedudukan skor adalah 110-109 untuk tim Phoenix Suns. Sedangkan waktu sudah tinggal 5 detik lagi sebelum pertandingan usai. Para pendukung Phoenix Suns sudah bersorak-sorai karena mereka berpikir bahwa tim yang mereka dukung pasti akan meraih gelar juara NBA untuk tahun itu. Di luar dugaan, di detik-detik yang terakhir itu, salah seorang pemain Boston Celtics menerima lemparan bola dari temannya. Ia membawa bola itu ke sisi kiri dari lapangan. Kurang 3 detik lagi pertandingan akan berakhir. Sambil melompat,
seorang pemain itu melemparkan bola ke arah ring, bola meluncur dan masuk ke dalam ring. Kurang dari 1 detik sebelum pertandingan berakhir, 3 detik yang menentukan, 3 detik yang membalik keadaan. Skor berubah menjadi 110-111 untuk Celtics. Sehingga tim bola basket dari kota Boston menjadi juara NBA untuk tahun 1976. 3 detik yang mengakibatkan tim bola basket Boston Celtics yang hampir saja kalah berubah menjadi pemenang. Memang di dalam banyak hal, saat-saat terakhir merupakan waktu yang tidak boleh disia-siakan. Karena bisa jadi saat-saat yang terakhir tersebut justru merupakan saat-saat yang paling menentukan atau defining moment. Hal seperti itulah yang dialami oleh salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Sebagaimana yang dicatat di dalam keempat kitab Injil, Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat. 1 orang di sisi kanannya dan seorang lagi di sisi kirinya. Di saat itu, yaitu menjelang akhir dari kehidupan mereka, di dalam Injil Lukas dicatat bahwa salah seorang dari kedua penjahat itu menegur temannya yang sedang mengejek dan mengolok-olok Yesus. Ia berkata bahwa memang mereka layak untuk menerima hukuman sebab mereka telah berbuat kejahatan, sedangkan Yesus tidak bersalah. Kemudian penjahat ini memohon agar Yesus mengingat dirinya ketika Yesus nanti datang kembali ke dunia sebagai raja. Mari kita lihat peristiwa tersebut dan membaca tanggapan Yesus terhadap si penjahat tersebut, yaitu dengan membaca Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-43. Ayat 39 sampai 43. Mulai ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di antara sekian banyak kata-kata yang pernah didengar oleh penjahat ini di sepanjang kehidupannya, kalimat yang diucapkan Yesus ini merupakan kalimat yang terpenting yang pernah ia dengar. Dari semua kata-kata yang pernah diucapkan orang kepada dirinya, kalimat ini merupakan kalimat yang terpenting yang pernah diutarakan orang kepadanya. Dari semua janji yang pernah disampaikan orang kepada dirinya, kalimat ini merupakan janji yang terpenting yang pernah ia terima. Itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Mengapa? Janji ini merupakan janji yang penting. Setidaknya ada 3 alasan bagi orang ini dan bagi kita semua. Alasan yang pertama, karena ada bersama dengan Yesus merupakan kebutuhan manusia yang terbesar. Ya, kita memiliki berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan, teman, dan bermacam-macam kebutuhan lainnya. Namun, di antara semua kebutuhan tersebut, ada bersama-sama dengan Yesus, atau yang artinya hidup di dalam penyertaan Tuhan,
merupakan kebutuhan terbesar dalam kehidupan kita. Perlu kita sadari bahwa hidup kita tidaklah terlepas dari berbagai macam tantangan. Sementara di saat yang sama sebagai manusia kita penuh dengan keterbatasan. Sehingga kita tidak semua tantangan-tantangan akan mampu kita atasi dengan kesanggupan kita sendiri. Sedangkan penyertaan Tuhan akan memampukan kita untuk melewati tantangan dan kesukaran. Oleh karena dukungan kasih-Nya yang menguatkan. Hal inilah yang dialami oleh Derek Redmond, pelari dari Inggris dan pemegang rekor nasional Inggris untuk lari 400 meter dari tahun 1987 sampai 1992, serta pemegang medali emas dalam lomba atletik dunia tahun 1991 untuk lari estafet 400 meter. Di dalam Olimpiade Barcelona tahun 1992, ia ikut bertanding dalam lomba lari 400 meter. Pada babak semifinal, setelah berlari 15 detik dan menempuh jarak 150 meter, mendadak otot paha Derek Redmond mengalami cedera. Ia masih berupaya untuk terus berlari 50 meter lagi dan kemudian terjatuh dengan kesakitan. Segera petugas kesehatan datang dengan membawa tandu, namun Redmond menolak untuk keluar dari pertandingan. Sementara itu, para pelari yang lain sudah mencapai garis finish. Ia mencoba untuk bangkit berdiri dan mulai berlari kembali dengan terpincang-pincang sambil menahan rasa sakitnya. Melihat apa yang terjadi, Jim Redmond, ayahnya, segera turun ke lapangan. Jim menerobos para petugas yang coba menghalangi dirinya. Ia sampai kepada anaknya dan meminta agar Derek Redmond berhenti berlari, sebab ia sedang membahayakan otot kakinya. Derek Redmond menolak permintaan sang ayah dan berkata bahwa ia ingin terus berlari. Melihat kegigihan dari putranya, Jim berkata, "Kalau begitu, mari kita mencapai garis finish bersama-sama." Dengan memapa anaknya, Jim mendampingi Derek untuk berjalan menuju garis finish. Salah seorang anggota juri datang dan berkata kepada Jim, "Maaf Pak, Anda harus meninggalkan jalur perlombaan." Jim sambil menepis tangannya berkata, "Tinggalkan aku, ini adalah anakku." Melihat hal itu, 60.000 orang penonton yang memenuhi Stadion Olimpiade Barcelona berdiri dan mereka bertepuk tangan, memberi semangat kepada Jim dan Derek Redmond yang terus berjalan sampai mencapai garis finish. Memang Derek Redmond tidak berhasil masuk ke babak final dan tidak memenangkan medali kejuaraan Olimpiade Barcelona 1992. Ia bahkan didiskualifikasi karena tidak mencapai garis finish dengan berlari sendiri, tetapi dengan bantuan orang lain, yaitu ayahnya. Namun, peristiwa pada hari itu telah menjadi buah bibir orang sampai hari ini dan dipandang sebagai salah satu peristiwa yang monumental dalam sejarah Olimpiade. Orang bukan hanya membicarakan tentang kegigihan dan semangat juang dari Derek Redmond yang pantang menyerah walaupun ototnya mengalami cedera, orang juga berbicara tentang kasih dan dukungan seorang ayah kepada putranya. Kasih dan dukungan dari Jim kepada putranya sehingga Derek Redmond dapat mencapai garis finish seperti yang menjadi tujuan dari dirinya dalam mengikuti pertandingan Olimpiade. "Tinggalkan aku, ini adalah anakku." Kata-kata Jim Redmond yang menunjukkan bahwa di segala keadaan ia akan tetap mendampingi putranya. Kata-kata yang mengungkapkan kasih, penerimaan, dan komitmen dari seorang ayah kepada anaknya yang sedang berjuang. Kata-kata yang memberi semangat bagi putranya untuk terus berjuang sampai akhir. Kalimat yang bernada seperti itulah yang diutarakan Yesus
kepada salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan dirinya. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Janji yang sangat indah dan yang penuh makna bagi penjahat yang sedang menghadapi ajal tersebut. Janji yang membangkitkan pengharapan bagi dirinya, yaitu bahwa ia memiliki masa depan yang baru, yaitu ada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Apakah saat ini saudara-saudari sedang terjatuh dan dalam keadaan tidak berdaya? Ingat kata-kata Yesus yang diucapkan tadi. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Artinya, tak usah Anda menyerah. Artinya, jangan Anda berputus asa. Artinya, kehidupanmu belum selesai. Artinya, masa depanmu belum berakhir. Tuhan Yesus menjanjikan hari esok bagi dirimu. Hari esok yang dapat engkau harapkan. Hari esok yang indah dan yang Ia jamin dengan kasih-Nya. Hari esok yang pasti karena Ia menjamin dengan kesetiaan-Nya. Kasih dan kesetiaan yang telah Ia buktikan dengan rela berkorban sampai mati di kayu salib. Sehingga kalau Ia berkata, engkau akan ada bersama-sama dengan aku, janjinya ini sungguh-sungguh dapat kita andalkan. Selanjutnya, alasan yang kedua, mengapa janji untuk ada bersama dengan Yesus merupakan janji yang penting, yaitu karena ada bersama dengan Yesus merupakan keadaan yang terindah. Perlu diingat, ada bersama-sama dengan dirinya seperti yang Yesus janjikan itu bukanlah kebersamaan yang bersifat sesaat atau untuk sementara waktu. Namun, ada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus untuk selama-lamanya. Artinya, yang Ia janjikan adalah ada bersama-sama dengan Dia di dalam damai, sukacita, dan kebahagiaan yang abadi. Itulah yang Yesus ucapkan kepada penjahat yang kedua tadi. Yaitu katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus, yaitu tempat di mana kita akan tinggal bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Firdaus, yaitu tempat di mana tidak ada lagi air mata ataupun duka cita. Firdaus, yaitu akhir yang indah dari perjalanan hidup kita. Jaminan yang pasti untuk hari depan yang indah ini akan memungkinkan kita untuk tidak berputus asa terhadap apapun yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Setiap kali saudara merasa lelah dengan kehidupanmu di dunia ini, ingat bahwa dirimu belum sampai kepada akhir dari kehidupanmu. Akhir dari kehidupanmu yang indah. Ada masa depan yang indah, bahkan yang terindah yang sedang menanti dirimu. Itulah yang didengar oleh seorang utusan Injil atau misionari yang sedang pulang ke Amerika Serikat pada tahun 1910. Saya sudah selama 40 tahun ia melayani Tuhan di Afrika. Bersama dengan istrinya, ia menumpang sebuah kapal laut. Kebetulan di kapal yang sama terdapat mantan Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt yang sedang pulang dari perjalanan berburu di Afrika. Misionari ini berada di dek bagian bawah, yaitu kelas yang murah. Sedangkan Presiden Roosevelt di dek atas, yaitu kelas utama dari kapal yang mereka tumpangi. Kapal yang mereka tumpangi tiba di pelabuhan New York. Sang misionari melihat di dermaga ada sebuah band musik menyanyikan lagu-lagu ceria untuk memeriahkan suasana. Ratusan orang bersorak-sorai menyambut kepulangan Roosevelt dan mengelu-elukan keberhasilan yang bersangkutan dalam membunuh ratusan ekor hewan di Afrika. Melihat sambutan gegap gempita
yang diberikan kepada Presiden Roosevelt, hati misionari ini merasa sangat sedih. Di dalam hati ia berkata, Tuhan, selama bertahun-tahun aku mengabdikan hidupku bagi pekerjaanmu di benua yang jauh. Sekarang aku pulang ke negeri asalku, namun tidak seorang pun yang menyambut aku. Sedangkan rombongan ini, mereka pergi ke Afrika untuk bersenang-senang, dan sekarang mereka memperoleh sambutan yang begitu sangat luar biasa. Mendadak ia mendengar suara berbisik di hatinya. Anakku, engkau belum sampai ke rumahmu. Seketika itu juga sang misionari ini tahu bahwa dirinya belum sampai di rumahnya yang sesungguhnya. Rumahnya yang sejati, yaitu ada bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Itulah keadaan yang indah dan bahkan yang terindah. Rumah yang terindah yang pintunya telah terbuka. Karena Yesus telah membukanya melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah yang dialami oleh penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Itulah yang juga tersedia bagi kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Firdaus hidup bersama dengan Tuhan dalam keadaan yang indah, bahkan terindah. Sekarang, alasan yang ketiga, mengapa janji untuk bersama-sama dengan Yesus merupakan janji yang penting. Yaitu, karena ada bersama dengan Yesus merupakan anugerah Allah yang termulia. Anugerah, karena kalau kita dapat ada bersama dengan Yesus, hal itu sama sekali bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, bukan karena kita berhak, bukan karena kita baik, dan bukan karena upaya kita. Bukan. Namun, hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang termulia. Karena untuk itu, Yesus, Tuhan yang maha mulia, telah membayarnya dengan pengorbanannya di kayu salib. Itulah yang dialami oleh penjahat yang kedua tadi. Kalau kepadanya Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sesungguhnya janji dan jaminan ini bukan Yesus utarakan kepada orang yang baik. Bukan. Jelas yang bersangkutan adalah seorang penjahat. Patut diketahui bahwa kalau orang ini kemudian menyadari akan kejahatannya dan ia mengaku bahwa Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah sehingga pantas untuk disalibkan, kesadaran ini bukan timbul di dalam hatinya jauh sebelum ia disalibkan. Bukan. Karena di dalam Markus pasal 15 ayat 32 ditulis, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Artinya, sebelumnya penjahat yang kedua ini juga melakukan hal yang sama dengan dilakukan oleh penjahat yang pertama. Yaitu mereka berdua sama-sama mengolok-olok Yesus. Namun sesudah itu, sementara ia tergantung di kayu salib, anugerah Allah bekerja dalam dirinya. Ia menjadi sadar bahwa Yesus yang disalibkan bersama dengan dirinya dan yang ia olok-olok itu bukanlah seorang penjahat seperti dirinya. Apabila sebelumnya ia dan teman-temannya mengolok-olok Yesus untuk mengalihkan perhatian mereka dari rasa sakit yang sedang mereka derita karena disalibkan, di saat itu ia melihat Yesus hanya berdiam diri saja. Tepat seperti nubuatan yang ditulis dalam Yesaya pasal 53 ayat 7, yaitu dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Anugerah Allah menyadarkan orang ini bahwa pribadi yang disalibkan bersama dengan dia
adalah Sang Mesias yang dijanjikan Allah. Itu sebabnya ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Itulah saat-saat terakhir yang paling menentukan bagi hidupnya. Itulah saat-saat terakhir di mana Allah memberikan anugerah sehingga ia menyadari akan keberdosaannya dan bahwasanya ia memerlukan belas kasihan dari Yesus. Itulah saat-saat terakhir yang mengubah kehidupannya. Itulah saat-saat terakhir di mana pintu untuk tinggal dan ada bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus terbuka bagi hidupnya. Bagi penutup, kisah penjahat yang di samping salib Yesus mengingatkan saya akan anugerah Tuhan dalam beberapa pelayanan terhadap orang-orang yang sakit kritis dan sudah diambang maut. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, biasanya yang bersangkutan mengalami kegelisahan dan ketakutan. Terutama bagi mereka yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya. Sangat terasa kegelisahan dan ketakutan orang tersebut. Kami membimbing orang tersebut untuk berdoa dan secara sukarela biarlah mereka membuka hatinya untuk percaya kepada Yesus dan jika masih bisa berkata-kata dengan lidahnya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Setelah didoakan, sangat kelihatan bahwa yang bersangkutan kegelisahan jiwanya hilang karena hatinya damai. Itulah anugerah Allah. Anugerah yang Ia berikan di saat-saat yang terakhir dari kehidupan seseorang. Anugerah yang sangat besar yang telah dialami oleh salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau hari ini saudara masih hidup dalam keadaan sehat dan kuat, dan saudara belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, saya mengajak saudara segera mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Juru Selamat bagi hidupmu. Dan yakinlah, suatu waktu kelak kamu akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Bagi saudara-saudari yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hargailah anugerah Tuhan dalam hidupmu. Hiduplah dalam kebenaran dan taatlah kepada Tuhan. Yakinlah, suatu waktu kamu akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus dan menerima mahkota kemuliaannya. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mengingat betapa besar anugerah Allah dalam Yesus Kristus bagi diri kita. Anugerah yang merupakan kebutuhan manusia yang terbesar. Anugerah yang membuka pintu bagi keadaan yang terindah. Anugerah yang termulia yang Yesus Kristus telah tunjukkan bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Mari kita mendudukkan hati kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menerima kami ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi saudara-saudaraku yang mungkin belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Telah Tuhan berikan mereka kesadaran untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bila mereka percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Dan hari ini, seperti apa yang Yesus katakan, aku akan bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan menerima engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kami yang telah menerima engkau ya Tuhan,
Ajar kami untuk menghargai anugerah dan kasih karunia Allah bagi hidup kami. Dan biarlah Tuhan, segala anugerah dan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami adalah satu harga yang mahal, yang telah lunas dibayar di atas kayu salib. Kami menghargainya dengan hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Yesus, bila Roh Kudus-Mu berkarya dalam hati kami, sehingga anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami, kasih karunia Allah yang ada dalam kami, membuat kami cakap menanggung segala perkara dan tetap setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan saya akan berdoa bagi saudara untuk doa berkat. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus-Nya, tinggal dan menyertai engkau, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang kau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.